Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah kasih setiamu yang Engkau anugerahkan bagi kami hingga pada saat ini. Kami mau merenungkan firman-Mu ya Allah. Biarlah firman-Mu berkuasa atas hati dan pikiran kami. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari Mazmur 81 ayat 12 sampai 13. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya, biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Alaidang ditangihon bangsokku suaraki, jaladang dioloi Israel au, jadi hupasob buma ibana ditakang nirohanai, gabi diihut-ihut nasida malomo-lomo nirohanasida. Apakah Allah membiarkan kita dalam kedegilan? Seorang anak yang melakukan kesalahan, pertama sekali orang tua mengingatkannya dan kemudian menasihatinya supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dalam waktu yang masih dekat, kesalahan tersebut dilakukan kembali oleh sang anak. Orang tuanya dengan penuh kasih, penuh kesabaran, masih tetap mengingatkannya dan menasihatinya. Kemudian anak tersebut berulang-ulang melakukan kesalahan dan sepertinya tidak menghiraukan nasihat dari orang tuanya. Hatinya degil dan bebal dan sepertinya tidak akan berubah jika hanya sekedar diingatkan dan dinasihati. Pada akhirnya orang tua membiarkan anaknya dengan kenakalannya dan kedegilan hatinya. Sepertinya orang tua menyerah dengan karakter anaknya. Namun ada juga yang mengajar anak yang bebal dan degil tersebut dengan pembiaran, agar ketika anak tersebut menghadapi masalah akibat kedegilan hatinya, maka dia akan menyadari karakternya dan mau bertobat. Tentunya orang tua tetap memperhatikan keberadaan anaknya walau dengan caranya tersendiri. Allah mengizinkan orang Israel berjalan terus dengan buta, keras kepala, dan mementingkan diri sendiri ketika mereka seharusnya mematuhi dan mengikuti keinginan kehendak Allah. Allah kadangkala membiarkan kita terus dengan sikap keras kepala kita untuk membuat kita sadar. Allah tidak mencegah kita dari kedurhakaan karena Ia ingin kita mengetahui konsekuensi-konsekuensi dari dosa, dari kesalahan kita sendiri. Allah menggunakan pengalaman-pengalaman ini untuk menjauhkan manusia dari dosa menuju iman yang semakin dewasa kepadanya. Sahabat yang baik hati, terkadang kita menemukan orang yang sangat degil hatinya, orang yang bebal, orang yang jugul, tidak suka mendengarkan dan hanya ingin didengarkan. Tidak suka dinasihati, tetapi selalu ingin menasihati. Berbagai macam orang yang dapat kita jumpai. Tetapi mari terlebih dahulu kita melihat ke dalam diri kita sendiri. Apakah ada karakter demikian dalam diri kita? Jika menurut kita ada, maka segeralah memohon supaya Allah mengubahkan hati kita jauh dari kedegilan hati, tetapi mau mendengarkan Allah dan suka terhadap setiap yang difirmankannya bagi kita. Jika menurut kita karakter yang buruk itu tidak ada dalam diri kita, tetapi kita menjumpai ada orang yang demikian dan bahkan sering berkomunikasi dengan kita, maka mari jaga diri supaya kita tidak terkontaminasi. Kemudian bijaksanalah dalam menghadapi orang yang demikian. Mungkin saja Allah menempatkannya ada di sisi kita untuk kita dapat menguasai diri, menjaga diri, tidak seperti dia. Dan juga
kita sedang diproses Allah untuk menjadi lebih sabar dalam menghadapi orang yang degil hati, jolma natakang roha. Mari belajar dari setiap hal yang ada di sekitar kita, baik pengalaman kita sendiri maupun pengalaman sesama kita. Semua tujuannya adalah agar kita menjauhkan diri dari dosa dan semakin mendewasakan iman kepada Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran melalui firman-Mu yang kami terima hari ini. Biarlah kami menerima hati yang lembut yang daripada Tuhan, yang mau mendengarkan suara Tuhan dan suka terhadap firman Tuhan. Jauhkanlah kami dari kedegilan hati, jauhkanlah kami yang hanya memaksakan kehendak kami sendiri, tetapi biarlah kami boleh melakukan kehendak Allah, dan biarlah segala yang terjadi dalam hidup kami adalah karena kehendak Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.